sering pikir orang itu sangat simple atau begitu karena mereka tinggal di hutan atau begitu, tetapi dari apa saya melihat teknik mereka punya untuk kehidupan di lingkungan seperti itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa apa namanya? Bertahan hidup. Ya, dan bukan hanya survival, tetapi bagaimana kita bisa berhidup dengan yang luar biasa di tempat yang keras seperti itu. Nah, ini ilmu juga. Oke, selamat siang sahabat Damar. Kali ini saya kedatangan dua orang hebat gitu dalam bidang film dan juga dalam bidang pawang ular. Di sebelah kiri saya ada Mr. Joe atau yang akrab dipanggil Om Joe aja lah, atau nama panjangnya Joe Yagi. Beliau adalah founder dari apa Jungle Run Production yang bermarkas di Gianyar, Bali. Gianyar, Bali. Beliau filmmaker dan juga dokumenter filmmaker juga, Om. Dan juga ada Kang Piit. Kang Piit ini beliau pawang ular sebetulnya dan sering berlilit-lilit dengan ular gitu. Tadi juga nanti akan kita tayangkan bagaimana beliau beratraksi dengan king cobra gitu. Jadi pagi-pagi bukannya sarapan uduk malah sarapan king cobra. Saya ke Mr. Joe dulu lah. Ke Om Joe. Om, sejak kapan ke Indonesia? Saya tiba di Indonesia tahun 93. November 23 tahun 93. Dan waktu itu saya tiba di Bali dan untuk kerja di sungai. Waktu itu saya pikir saya akan di Indonesia mungkin 6 bulan. 6 bulan. Dan kerja di sungai sih cukup ramai juga. Sungai Ayung waktu itu meledak seperti itu. Ada yang di salah satu perusahaan namanya Sobek, ada lebih dari 600 orang turun sungai setiap hari waktu itu. Dan kami pegang bagian untuk video. Jadi ya saya mulai dengan itu setelah 6 bulan. Saya pikir ya mungkin 6 bulan lagi dan setelah itu mungkin mungkin lagi 1 tahun begitu. Dan keterusan dan terus berlanjut sampai sekarang saya masih pikir ya mungkin lagi berapa tahun. Puluhan tahun justru. 93 berarti 29 tahunan, 30 tahunan. Ini tahun ke-30. Ya, ini tahun ke-30. Ke November nanti. Ya. Menarik sekali. Ya, saya juga kaget. Bisa di sini lama sekali seperti ini. Tapi ya, saya rasa nyaman, senang sekali di Indonesia. Selama 30 tahun itu apakah stay menetap atau kemudian pulang pergi? Ya, kadang-kadang pulang. Last time saya pulang itu tahun 2017. Lalu pandemi, jadi tidak bisa pulang. Terjebak pandemi. Ya, saya pikir saya mau pulang, melihat keluarga di sana juga. Tetapi ya kita lihat dulu mungkin tahun ini atau tahun depan. Berarti berawal dari sungai itu. Ya, memang di universitas saya belajar antropologi, tapi dan dari antropologi saya tertarik dengan film, film dokumenter, film etnografik. Terus saya mau ke area itu sudah kerja di sungai, jadi mereka berdua ikat dan itu jalur di mana saya keluar dari Amerika. Saya pikir dari awal, dari waktu kecil saya mau tinggal di luar negeri. Saya mau keluar dari negerinya karena saya tertarik dengan dunia luar.
lalu ya sungai sama video itu membuka jalur untuk saya bergerak. Dari sungai itulah kemudian Om Jo bisa terus di Indonesia dan mungkin tidak hanya sungai. Oh ya, well, setelah berapa tahun saya sudah agak bosan dengan itu, tapi saya bergerak, saya lebih geser ke televisi internasional. Jadi perusahaan saya sekarang sih kita kerja bersama dengan banyak televisi luar negeri. Jadi kayaknya National Geographic, BBC, Discovery Channel, Animal Planet, Netflix, seperti luar biasa. itu. Dan saya sekarang sih, saya dulu cameraman, sekarang saya lebih ke producer. Jadi saya menjalankan produksi yang kecil, produksi yang besar, bisa sampai 70, 100 orang atau begitu. Tapi biasanya lebih ke apa namanya factual, dokumenter seperti itu. Jadi yang unik dengan itu juga adalah oleh karena bekerja itu saya bisa keliling Indonesia dan bertemu dengan beberapa budaya yang agak berbeda dari budaya saya juga. Dan Indonesia unik sekali bagi saya. Dari Aceh ke Papua sih semua berbeda. Tentu. Iya, Indonesia sangat gila sih, Om. Dari bahasa aja ada ratusan, kebudayaan, ras dan lain-lain. Kebetulan juga saya juga dokumenter filmmaker, pembuat film dokumenter. Kemarin film saya menang di nasional dokumenter Eagle Award. Oh, great. Eagle Award Documentary Competition, Eagle Institute Indonesia. Juara 3 di nasional. Jadi saya bisa belajar banyak sebetulnya dengan Om Jo ini karena saya bisa belajar juga dengan Anda. Sebelum ke Kang Piit nih terakhir, bukan terakhir, maksudnya sebelum ke Kang Piit. Dari berbagai macam, tentu Om Jo sudah ke berbagai daerah di Indonesia tentu saja. Apa yang menarik dan apa yang dilihat oleh Om Jo? Wih, lihatnya banyak sekali. Biasanya dalam profesi saya, dalam bekerja saya dipanggil untuk proyek yang agak boleh kita bilang susah. Memang sepertinya kalau daerah susah sekali akses atau susah sekali karena kondisi di sana, sering mereka panggil saya. Kalau ada seperti ekspedisi atau seperti itu atau seperti bulan lalu kita ada proyek di Kawah Ijen dengan teknologi baru dengan sutradara yang terkenal di dunia. Mungkin nanti setelah itu keluar saya bisa bicara tentang itu. Karena kami ada non-disclosure agreement dengan mereka juga. Tapi itu setiap kali seperti ini kasih kami kesempatan untuk tantangan ini tinggi sekali dan resiko tinggi sekali. Jadi bagaimana apa kita perlu supaya bisa bergerak, supaya bisa sukses dalam situasi yang sangat susah. Dari segi budaya, dari segi lokasi, dari segi apa yang ada di sana. Kalau kita kerja dengan binatang bahaya, kalau kita kerja dengan, kita ada pengalaman di mana ada orang yang lupa saya bahasa Indonesia, potential kidnapping waktu yang saya harus cek tapi ya orang mau tangkap kami untuk cari dana dari itu. Ada potensi untuk itu juga so I mean memang oleh karena itu pengalaman saya di Indonesia memang dari segi kita bisa ke Papua, kita bisa ke Aceh, ke Kalimantan, dan sering di tempat yang cukup berat juga. Tapi saya rasa nyaman di sana dan sangat menghargai ada kesempatan seperti ini. Luar biasa. Om Jo udah keliling Indonesia, sudah kemana-mana, dan saya akan mengikuti jejaknya lah. Bisa bikin bisa merekam Indonesia gitu dengan visual. Ke Kang Piit nih, Kang.
sejak kapan? Suka ular itu sejak kapan? Suka ular ya. Suka ular itu kira-kira sekitar tahun 2005. 2005. Iya, 2005 itu pun lewat teman. Oke. Teman. Awalnya teman yang ya sering ke rumah itu bawa-bawa ular. Awalnya aku takut, Pak Jo. Lihat ular itu aku takut. Tapi lihat saudara perempuan saya yang masih kecil, dia berani mainin ular. Oh itu. Oke. Kok anak kecil kok berani, masa aku tidak gitu loh. Aku tidak ya, nyoba-nyobalah, pegang dulu awalnya. Dari itu baru mulai lilit-lilit dikit-dikit. Setelah berjalannya waktu, aku mulai coba membeli sendiri untuk dipiara. Coba lagi, habis itu udah terbiasa nih. Baru beli banyak. Beli banyak. Kenal lagi sama orang yang apa ya? Kalau bahasa kerennya itu dia orang snack show lah. Oke. Ya, dia atraksi ular. Kenal lagi sama itu, aku sering ikut sama dia. Ngeliatin kalau dia bermain apa. Ini ular apa ya yang dia mainin gitu kan. Aku cek-cek Google tuh, lihat-lihat informasinya. Oh, ternyata ular ini tidak beracun atau misalkan tidak berbisa gitu. Aku coba beli sendiri. Belajar di rumah sendiri. Itu berjalan kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dari 2005 itu. Dari 2005 sampai 2010 kurang lebih 2010 aku memberanikan diri untuk coba terjun ke snack show. Oke. Gitu. Dan ya alhamdulillah show pertama itu lancar dan setelah itu ya banyak undangan sana sini main sampai sekarang. Berarti dari 2010 sampai sekarang setidaknya 12 tahun. 12 tahun. Sudah menggeluti dunia perularan. Iya, perularan. Dunia perularan. Ya. Sudah kemana aja, Kang Iit ini? Aku snack show itu. Snack show itu paling aku di Bali. Di Bali. Ya, Jogja, terus Bondowoso, Jember, Malang, sekitaran daerah-daerah situ saja. Kan ular kobra ini beracun, Kang. Iya. Oh iya dong. Sekali gigit kita bisa tinggal ke langit lah itu. Itu gimana cara mengatasinya, Kang? Sebenarnya gini, dalam logikanya ya, orang itu tidak ada yang kebal dengan bisa, dengan racun. Nah, kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang? Nah, itu. Yang utama atau yang paling penting itu ya Tuhan masih sayang sama saya. Oh iya. Gitu. Pertama betul. Yang kedua, kita tetap waspada. Iya, waspada. Dan selama 5 tahun itu aku mempelajari si karakter ularnya ini. Si karakter ular. Karakter ularnya. Oke. Jadi contoh satu, misalkan ular kobra ini karakternya dia seperti apa. Oke. Terus kalau dia ganggu, dia akan berbuat seperti apa. Nah, itulah yang aku pelajari. Tapi itu. selama 12 tahun itu menggeluti snack show, ada tidak ada tragedi yang cukup membekas? Ada. Oke, apa itu? Ada. Bisa ceritain, Kak? Salah satunya ini, kalau yang membekas ini. Oh luka? Ini, iya Apa luka. itu? Ini Gigi? bekas gigitan kobra ya. Oke. Kobra biasa, bukan king kobra, bukan. Yang ini, terus yang ini piton. Piton. Iya. Sampai dililit. Ini dililit. Oke. Ini kalau tidak salah lagi show di daerah-daerah Jakarta. Daerah Jakarta. Emang sengaja untuk digigit, sengaja. Cuman nggak kerasa dianya ngelilit gini, muter. Jadi nyobek tuh, giginya nyobek. Nggak kerasa awalnya. Setelah beres, cuci tangan, wah ternyata gede nih, lumayan. Udah, rumah sakit, jahit. Menarik sekali. Tapi Kang Piit ini punya taruhlah channel khusus gitu, atau akun khusus yang memperlihatkan atraksi Kang Piit. Kalau dulu bisa di YouTube atau apa gitu. Kalau dulu ada ya, aduh channelnya saya sudah lupa sih, udah lama juga tidak ya, sama teman-teman saya itu udah lama tidak digarap. Mungkin nanti bisa diinformasikan lah lewat tulisan di bawah. nanti ada di bawah gitu biasanya. Ada di bawah. Kalau TV itu ada di bawah. Ada di bawah. Kalau ini di atas saja. Kembali ke Om Jo nih, Om. Dari semua kebudayaan di Indonesia yang sudah Om Jo lihat dan rekam lewat
kamera dan visual, apa yang paling menarik dan membekas bagi Om Jo? Well, itu susah sekali untuk tangkap hanya satu. Ya, Beberapa itu susah. Oke. I mean, saya di sini di Banten dengan dan perkenalan dengan budaya debus Iya. dan teman saya di sini juga dari debus dan teman-teman di sini dari debus. Saya pikir Indonesia punya banyak apa namanya budaya yang sangat unik sekali. Nah, situasi dan ekspresi dari budaya itu berbeda di mana-mana dan ada banyak apa namanya sejarah di belakang itu kenapa budayanya memang ekspresi seperti itu. Yang ini unik sekali karena ini seperti di tengah kota tapi ilmu yang orang debus dapat itu dari tempat lain dan budaya cukup sendiri dari di mana mereka tinggal. Sepertinya ini kita di dalam kota tapi tidak rasa begitu waktu kita bersama ya, waktu kita kerja bersama, waktu bermain bersama seperti itu. Saya juga dari awal saya sering ke Papua dan saya melihat di Papua juga banyak budaya yang sangat unik juga. Unik, orang sering pikir orang itu sangat simple atau begitu karena mereka tinggal di hutan atau begitu, tetapi dari apa saya melihat teknik mereka punya untuk kehidupan di lingkungan seperti itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa apa namanya? Bertahan hidup. Ya, dan bukan hanya survival, tetapi bagaimana kita bisa berhidup dengan yang luar biasa di tempat yang keras seperti itu. Nah, ini ilmu juga. Ini ilmu yang agak berbeda dan saya sangat menghargai itu. Dan ya, memang banyak apa namanya pressure dengan di atas mereka yang situasi mereka cukup susah, tapi ya saya masih mau salah satu ekspedisi dari hutan sampai atas Puncak Jaya. Dan kita masih pikir bagaimana kita bisa urus seperti itu karena saya pernah di tempat yang cukup ya Ekstrim. Ya di sana dan senang sekali dan ya sebelum saya terlalu tua saya mau ke sana lagi. Dan tapi karena saya pikir sih Puncak Jaya itu salah satu tempat yang bagi saya yang sangat unik di mana saya mau. Puncak Jaya Wijaya ya, Puncak Jaya Wijaya. Ya. Tapi kalau ke Banten sendiri, Om Jo sudah berapa kali? Atau sudah mengenal budaya di Banten deh gitu? Ya, kami ada proyek tahun 2004 di mana kami datang ke sini. Nah itu dengan MTV. Nah waktu itu saya bergerak ke tempat lain, jadi saya tidak ke sini. Dan saya sangat sedih saya tidak bisa ke sini. Sudah lama sekali saya kenal dengan namanya debus dan budaya Baduy juga. Dan saya dari awal sangat tertarik dengan budaya ini. Jadi saya harap proyek yang kami memajukan sekarang, yang kami kerja sekarang, saya nggak bisa bicara tentang itu karena ada non-disclosure agreement. Tetapi saya harap itu kasih saya kesempatan untuk lebih kenal lagi dengan budaya debus. Budaya debus. Film saya itu Om Jo yang juara di Eagle Award itu mengangkat soal suku Baduy. Baduy. Saya senang sekali kalau bisa lihat. Tapi sudah pernah ke situ, Om Jo? Belum. Baduy, saya sendiri belum. Saya ada teman yang sarjana 2 dan riset dia semua dengan Baduy. Dan kita sering bicara tentang itu dulu waktu kerja bersama di Sulawesi. Tapi sampai sekarang belum pernah sampai. Saya melihat beberapa film dan melihat film Anda juga. Karena saya pikir itu sangat unik juga dan harapan saya dengan podcast seperti ini dan dengan
media sosial dan media televisi, media perfilman kita bisa apa namanya kita bisa celebrate yang budaya yang ada di Indonesia karena ada banyak yang sangat unik. Sangat unik. Kang Piit nih, itu bagaimana respon keluarga, ya taruhlah keluarga, ibu atau orang tua yang kok anak saya main ular gitu loh. Yang jelas gini ya, mungkin tidak ke saya aja, mungkin ke orang lain yang bermain ular juga. Keluarga atau orang tua itu jelas melarang. Karena ya ibaratnya taruhannya nyawa. Gitu. Terus orang-orang sekarang kan bilangnya gini. Orang yang bermain dengan king cobra atau dengan ular yang berbisa tinggi itu sangat dekat dengan Tuhan. Betul. Ya ibaratnya dia sangat dekat dengan maut. Ya. Betul kan Jo? Nah, Betul. seperti itu. Ya dilarang, tapi orang tua sudah nggak bisa ngelarang dikarenakan apa? Ya mungkin sehobinya saya ke si ular ini loh. Tapi kan awal-awal sempat shock dong. Oh iya, apalagi pas pertama masuk rumah sakit. Oh, pernah sempat, Kang? 3 kali. 3 kali masuk rumah sakit karena digigit kobra semuanya. Semuanya kobra. Dan alhamdulillahnya selamat. Iya, tapi kalau untuk ular king cobra saya sangat berhati-hati. Karena setahu saya Indonesia tidak mempunyai serum anti bisanya itu. Kalau yang besar tadi itu Kang, yang tadi dimainkan yang besar itu apa? Kobra atau king cobra? King cobra itu. Nah itu berani. Dan ya, dia masih muda juga ya. Iya, itu sekitar 2 sampai 3 tahun. 2 sampai usianya. Usianya kurang lebih ya. Sudah sebesar itu dan itu berapa meter Kang panjangnya? Kurang lebih 3 meter ya, 3 meter 50 atau 3 meter lah kurang lebih. 3 meter 50. Saya juga pernah nangkap di Sumedang itu bersama teman saya juga, orang atraksi juga, dia orang snack show juga. Itu panjangnya itu 5 meter 20. 5 meter 20. Kira-kira umurnya berapa? Lebih dari 7 tahun. Perkiraan. Perkiraan. Dan masih ada itu. Itu sudah lama mati. Sudah lama. Iya. Kalau ular seperti itu di alam mereka bisa hidup berapa lama? Kalau untuk king cobra kurang lebih 10 tahun. Kita sebenarnya tidak bisa memprediksi ke arah umur dia bisa bertahan sampai berapa tahun Pak Jo kalau untuk di alam. Dikarenakan apa? Alam itu kan terbuka dia. Itu ada mangsa di atasnya dia. Rantai makanan. Ada rantai makanannya itu. Misalkan dia baru lahir aja udah kena mangsa yang lain. Nah, gitu. Cuman kalau tidak salah itu kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Tapi kalau piton itu bisa lebih loh. Bisa belasan, bisa puluhan. Kalau piton, karena dia ukurannya mungkin ya makin tahun dia makin besar. Seperti itu. Kalau Kang Piit sendiri bisa nggak ngasih, bukan tips sih, tapi bagaimana cara mengatasi ketika kita kan tidak tahu ketika main ke hutan gitu Om Jo, main ke hutan atau main ke sungai. Sungai kan banyak ular tentu saja, atau hutan kan banyak ular. Ketika tiba-tiba tergigit, ya misalkan gitu. Kalau seperti di Banten ya, di Banten ini khususnya kalau di Banten itu kan kebanyakan ular tanah. Ular tanah ya? Ular tanah, ular lemah, atau Sundanya itu ular gibug. Ular gibug. Itu banyak itu, dan dia itu hampir tidak kelihatan dikarenakan dia berbaur dengan dedaunan kering. Warnanya pun coklat kecil. Nah, untuk penanganan pertama kita jangan panik. Jangan panik. Itu yang paling susah. Tetap aja panik. Yang udah tahu pun kena gigit pasti panik. Tapi diusahakan jangan sampai panik. Kenapa? Pertama itu karena kalau kita panik jantung kan detaknya kencang. Jadi dia memompa darah. Pertama itu, kedua jangan terlalu banyak bergerak. Contoh misalkan kita kena gigit di tangan, kaki ya. Kaki jangan terlalu banyak bergerak. Keduanya itu penanganannya hampir sama dengan orang patah tulang. Kita harus dipen. Dipen. Otomatis ini jangan sampai bergerak. Yang kena gigit area itu nggak boleh. Yang paling utama cepat bawa ke rumah sakit. Segera mungkin. Karena menurut
menurut menurut saya itu obat yang paling ampuh itu, mohon maaf ya, karena pengalaman aja sih. Ada teman saya yang beberapa yang kena gigit itu percayanya misalkan, oh ini pakai batu, ini pakai jampi-jampi, ternyata tetap aja. Ada yang lewat, ada yang selamat. Dan selamat pun ya tetap larinya ke rumah sakit. Jadi yang paling utama tetap ke rumah sakit karena dia udah punya antibisanya. Tapi kalau yang sampai misalkan digigit di sini, Iya. kemudian di sini suka ditali kenceng gitu tuh. Itu sebenarnya bisa, Benar nggak? cuman Maksudnya bisa? kalau bisa jangan terlalu lama, Jangan karena dia terlalu dapat nantinya pembekuan di area yang bawah ini, Yang bawah ini. pembekuan darah Oke. ya. Kalau bisa jangan terlalu lama. Yang pasti tadi itu diluruskan, kemudian dipasang Pen ya, Pen. kayak patah tulang aja. kayak patah tulang, kemudian Seperti itu. diangkat, harus diangkat Angkat. kan? Karena supaya tidak banyak Iya, bergerak. banyak langsung bergerak. bawa rumah sakit terlebih Bawa ke dahulu. rumah sakit. Dan kalau bisa orang yang kena gigitan itu, misalkan dia sendiri nih Iya. kena gigitnya kan, nggak ada orang lain. Iya. Kalau bisa itu dia menghafal jenis ularnya. Oh iya. Pertama dari warna, Warna, ukuran, terus bentuk kepala. warna, ukuran, bentuk kepala. Oke. Luka gigitan. Dan luka gigitan 4 Iya, berarti. berarti 4. Oh. Luka gigitannya gini, kalau dapat dicirikan itu biasanya kalau ular berbisa itu dia bekas gigitannya itu dia ada titik, Oke. mau 1 atau 2. Oke. Pertama itu. Kalau yang tanpa bisa dia biasanya ngebentuk huruf U. Oke. Jadi bekas gigitannya banyak Iya. gitu, banyak. Seperti itu membedakannya. Membedakannya. Tadi dari gigitan, kemudian dari tadi ukuran? Ukuran, Tadi kan ukuran, bentuk, warna. maksudnya misalkan ularnya panjangnya segimana nih, Oh, atau misalkan besarnya seperti apa gitu. Nah dari situ. Kalau bentuk kepala tadi kan? Bentuk kepala, kalau rata-rata ular lemah itu kan segitiga. Segitiga. Cuman tidak semua ular yang bentuknya opal itu tidak berbisa. Oke. Identik kan ular berbisa tinggi itu dia segitiga. Bentuk kepalanya. Bentuk kepalanya itu segitiga. Ternyata ada seperti kobra, Oke. king cobra, itu bentuknya tidak segitiga, tapi hampir opal. Oke. Seperti itu. Saya ada pertanyaan. Nah, saya tahu Fitz dari budaya debus juga. Apakah ada koneksi antara budayanya debus dan agama dan bagaimana Fitz kerja dengan ular juga? Sebenarnya untuk atraksi ular ini Pak Jo itu bukan dipakai ya. Orang sering ngundang itu hanya sebatas untuk hiburan saja. Hiburan saja. Kalau mungkin debus dulu itu debus ya, yang debus yang pakai senjata tajam ya, seperti yang di Banten sekarang ini. Itu kan kalau tidak salah itu untuk penyebaran agama Islam, salah satunya. Tapi kalau untuk atraksi ular itu tidak ada penyebaran agama ataupun apa-apa. Itu hanya sebatas hiburan. Gitu. Ya, yang saya tahu sih salah satu fungsi utama debus adalah untuk menyiarkan syariat Islam pada saat itu, dan juga menjadi bala tentaranya Kesultanan Banten. Pada saat itu waktu zaman Sultan Agung Tirtayasa itu sampai Sultan Rafiuddin kalau tidak salah itu, maaf. Terakhir lah itu karena Mr. Joe agak sibuk dan tadi Om Jo menarik kan, bisa jadi tips ketika Om Jo ke hutan itu bisa. Well, saya tidak tahu tentang itu, tapi saya pasti bisa. kalau ada teman-teman yang tertarik dengan melihat di luar kota mereka sendiri atau begitu, saya selalu bilang sama teman-teman sih, ya Indonesia sangat menarik ya. Semua biasanya mereka pikir, oke, kita ke Bali untuk libur atau begitu, tetapi ada Taman Nasional Komodo, ada dekat di sini ada Baluran, ada di mana-mana ada banyak tempat yang unik juga. Kita bisa ke sana untuk budaya, kita bisa ke sana untuk alam, untuk petualang, banyak. Jadi saya lebih senang bilang sama teman-teman ini tempat yang sangat luar biasa. Ya silakan coba cek semua, coba lihat semua, karena ya budaya berubah terus, dan itu salah satu hal yang saya pikir sih kita tidak bisa lupa, karena
sepertinya di Sulawesi ada budaya di sana apa namanya bisu. Oh iya, Ya, bisu. budaya bisu. Kami bikin film tentang mereka dan bersama dengan mereka, tetapi budaya itu hampir habis. Ya, betul. Dan di Seram di Taman Nasional Manusela ada orang di sana yang punya ilmuwan di mana mereka bisa naik pohon 60-70 meter tanpa tali, tanpa apa-apa. Mereka hanya naik aja karena mereka tangkap burung atau begitu. Nah, generasi muda mereka tidak terlalu tertarik dengan itu, mungkin karena mereka main sama HP, saya nggak tahu. Tapi yang banyak budaya yang di Indonesia yang sangat unik. Nah, misalkan seperti Akang mau belajar ular atau apa, saya tidak menyarankan untuk belajar itu, dan saya juga tidak mempunyai murid ataupun saya tidak mengajarkan juga ke teman-teman yang lain, dikarenakan apa? Saya nggak mau membawa celaka ke orang lain. Seperti itu pertama. Yang kedua, untuk masalah ular ini ya tetap hati-hatilah kita. Jangan apa ya, mentang-mentang kita tidak takut dengan ular, tapi tanpa ada pengetahuan yang lain kita berani megang ular apapun, yang ujung-ujungnya kan musibah lah. Nah, janganlah gitu. Semua hal memiliki resiko tentu saja. Betul. Pembuat film juga tentu ada resikonya. Ada. Supir angkot juga ada resikonya. Ada yang ingin juga disampaikan? Well, saya pikir itu aja tadi yang saya bilang tentang Indonesia pada umum. I mean, saya harap semua teman-teman saya sering kalau saya di Jakarta atau di Bali atau begitu, orang bilang, wah kamu melihat lebih banyak negeri saya daripada saya. Tapi saya pikir ini apa namanya keputusan dari kita sendiri. Jadi ya memang kita selalu ada isu dengan dana untuk traveling, untuk perjalanan, untuk itu. Tetapi kalau selalu ada jalur di mana kita bisa bergerak, dan saya rasa saya sih dari sama seperti Pak Fitz dan teman-teman banyak yang kita mulai dari nol dan kita membangun dari nol pelan-pelan, tapi selalu dengan visi ke depan, apa yang kita ingin untuk kehidupan kita dan untuk dunia kita. Saya selalu pikir begitu waktu saya bergerak, dan saya harap oleh karena itu saya juga masih bisa kerja seperti ini. Menarik sekali, sebetulnya pengen ngobrol banyak seperti podcast pada umumnya yang bisa 1 jam, tapi apalah daya. Terima kasih Om Jo dan Kang Piit yang sudah bersedia ingin bincang-bincang. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak kepada sahabat Damar. Kita akan kembali pada episode selanjutnya. Tunggu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.